Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrit Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tesis yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Profesor Dr. Andes Nilo Logowo MKOM dan penguji satu Dr. Gunawan Wang ST MMSI MPD. Selanjutnya untuk penguji 2, Profesor Dr. Ahmad Nurul Fajar STMT. Nah, pada kesempatan ini, judul tesis yang saya buat adalah yaitu penerapan SOA untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik terintegrasi menggunakan framework SOMF di PT EGZ. Nah, sistem integrasi elektronik di PT EGZ kondisinya saat ini masih menggunakan point-to-point atau yang menimbulkan kompleksitas tinggi dan kesulitan dalam adaptasi terhadap perubahan regulasi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem penjaminan KUR melalui penerapan Service Oriented Architecture atau SOA dengan pendekatan Service Oriented Modeling Framework atau SOMF. Metodologi penelitian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik observasi, wawancara, dan pemodelan arsitektur layanan. Rancangan sistem SOA mencakup 9 layanan inti yang diintegrasikan melalui RESTful API dan dikelola dengan API Gateway. Yang pertama, untuk daftar isi ada pengenalan, terus yang kedua latar belakang masalah, ketiga rumusan masalah, keempat tujuan penelitian, kelima manfaat penelitian, keenam metodologi penelitian, ketujuh arsitektur sistem existing, yang kedelapan perancangan arsitektur menggunakan SOMF, yang 9 implementasi dan teknologi, yang 10 hasil dan evaluasi, 11 simpulan dan syarat. Nah, selanjutnya PT EGZ itu merupakan lembaga penjamin yang berperan dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam penyaluran kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau MKM, serta pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam perannya, PT EGZ memberikan jaminan atas risiko kredit yang disalurkan oleh dari kurang lebih 36 mitra lembaga keuangan, baik bank nasional, daerah, maupun lembaga non-bank. Sebagai lembaga strategis, kegiatan PT EGZ diawasi oleh berbagai lembaga institusi negara seperti Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kemenko atau Kementerian Perekonomian. Dalam operasionalnya, PT EGZ mengolah sistem informasi elektronik yang mencakup layanan penjaminan, pengajuan klaim, dan subrogasi yang harus berjalan secara real-time dan akurat, dan terintegrasi dengan berbagai mitra. Sistem ini menjadi tulang punggung proses bisnis perusahaan dalam menjamin kecepatan pelayanan serta kemampuan terhadap regulasi nasional. Nah, dengan tingginya volume transaksi dan baiknya integrasi lintas platform, perusahaan menghadapi tantangan teknis yang perlu diatasi melalui pendekatan arsitektur sistem yang lebih modern dan adaptif. Selanjutnya latar belakang masalah. Yang pertama, integrasi sistem masih menggunakan pendekatan point-to-point. Jadi setiap mitra itu menggunakan metode berbeda. Ada yang menggunakan pertukaran data menggunakan SOAP, ada menggunakan JSON, ada menggunakan web application atau portal, ada yang menggunakan SerDB, sehingga menyebabkan istilahnya spaghetti integration atau kompleks dan tidak standar. Yang kedua, belum adanya standarisasi dan manajemen layanan atau API management. Tidak ada sistem tunggal yang mengolah antarmuka dan akses layanan. Sulit melakukan kontrol akses dan dokumentasi API. Selanjutnya, belum tersedia sistem monitoring layanan secara real-time. Nah, yang ini menyebabkan kesulitan dalam audit, pemantauan transaksi, dan troubleshooting. Sistem existing belum mampu memenuhi tuntutan pelaporan digital yang transparan dan real-time. Yang keempat, tingginya ketergantungan dan kompleksitas antar sistem, sehingga menyulitkan pengembangan, pemeliharaan, dan perskalaan sistem, sehingga menyebabkan risiko teknis dan administrasi meningkat.
Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama penerapan SOA. Bagaimana penerapan SOA ini dirancang menggunakan Service Oriented Model Framework atau SOMF dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengajuan kredit usaha rakyat KUR di PT GZ. Yang kedua adalah integrasi API. Bagaimana integrasi API manajemen dalam SOA dapat mempermudah pengolahan dan pemantauan proses bisnis termasuk pengajuan KUR secara lebih efektif di PT GZ. Yang selanjutnya adalah kendala dan tantangan. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT GZ dalam mengimplementasikan SOA serta bagaimana proses implementasi dan pemantauan dapat dioptimalkan untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang model arsitektur. Merancang model arsitektur layanan menggunakan pendekatan Service Oriented Architecture atau SOA yang dikembangkan melalui Service Oriented Modeling Framework dan teknologi RESTful API berbasis JSON. Model ini ditujukan untuk mendukung sistem pengajuan KUR yang terintegrasi otomatis dan real-time. Selanjutnya menyusun pedoman implementasi, merumuskan pedoman teknis dalam mendukung implementasi arsitektur layanan dan API manajemen dengan fokus pada pengolahan dan monitoring transaksi antar sistem secara transparan dan efisien. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kendala. Nah, mengidentifikasi hambatan teknis, organisasional, dan regulatif dalam penerapan SOA, serta menyusun strategi mitigasi untuk menjamin implementasi sistem yang berkelanjutan dan optimal. Manfaat penelitian, yang pertama tentunya menambah literatur tentang implementasi SOA berbasis SOMF dalam sistem informasi penjaminan. Selanjutnya menjadi referensi ilmiah dalam perancangan arsitektur layanan berbasis RESTful API. Manfaat praktisnya memberikan pedoman teknis bagi PT GZ dalam transformasi arsitektur sistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengolahan dan pemantauan proses pengajuan KUR secara real-time. Manfaat kebijakan, yang pertama mendukung kebutuhan perusahaan dalam memenuhi regulasi digital seperti Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya memberikan model arsitektur sistem yang siap untuk diaudit dan dikembangkan ke domain layanan lain. Nah, ini adalah metodologi yang dalam penelitian ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, terus menganalisa sistem yang ada atau sistem existing melalui wawancara, observasi, dan dokumen existing yang sudah ada. Nah, hasil dari itu baru dilakukan perancangan model menggunakan SOMF, di mana di sini digunakan hanya lima dari SOMF itu sendiri. Yang pertama ada conceptual environment, nanti hasilnya berupa service conceptualization. Yang kedua adalah analisis environment, nanti hasilnya berupa service discovery dan analisis, dan business integration. Yang ketiga adalah logical environment, nanti hasil service-nya adalah berupa desain service. Yang terakhir adalah logical architecture. Selanjutnya implementasi dan pemantauan. Nah, ini adalah arsitektur existing yang sudah saat ini berjalan. Ini adalah arsitektur data, di mana dari setiap mitra saat ini kondisinya setiap mitra ada satu service langsung mengarah ke dalam database. Artinya ketika terjadi transaksi yang tinggi, maka di sini akan terjadi time out atau traffic tinggi sehingga layanan menjadi terganggu gitu ya. Jadi ini adalah kondisi existing yang saat ini sudah berjalan. Nah, selanjutnya adalah perancangan arsitektur menggunakan SOMF. Jadi di sini yang digunakan itu hanya 5 saja. Yang pertama ada konseptual, yang kedua discovery and analysis model, business integration model, logical design model, dan arsitektur model. Kenapa menggunakan SOMF? Jadi sebenarnya SOMF ini hanya pemodelan ya.
yang mampu menyediakan pendekatan pemodelan layanan yang komprehensif dan terstruktur. Mencakup tiga lingkungan utama, ada konseptual, analisis, dan logis. Nah, dalam konteks PT FYZ yang mengelola sistem penjaminan KUR dengan banyak mitra dan entitas regulator, SOMF memungkinkan pengembangan layanan yang fleksibel, interoperable, dan mudah disesuaikan dengan perubahan kebijakan. Nah, keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya membangun sistem yang modular dan loose couple sehingga dapat menghindari ketergantungan antar sistem seperti yang terjadi pada integrasi point to point. Ini adalah hasil dari service conceptualization. Di sini terdapat konsep penjaminan di mana gambar ini itu menggunakan anotasi dari SOMF itu sendiri ya. Ini service conceptualization untuk konsep penjaminan. Yang kedua, ini service conceptualization untuk konsep klaim. Yang ketiga, service conceptualization untuk konsep subrogasi. Selanjutnya ada service discovery and analysis. Jadi sebelum kita mengembangkan sistem, ini adalah proses analisa pada service discovery and analysis. Nah, di sini saya ambil contoh adalah analisis penjaminan, gitu ya. Yang kedua ada analisis klaim. Yang ketiga ada analisis subrogasi. Selanjutnya adalah business integration. Nah, business integration ini yang pertama ada tier penjaminan, yang kedua tier klaim, yang ketiga itu adalah tier subrogasi. Nah, ini adalah desain model penjaminan. Jadi desain ini yang pertama ini terkait penjaminan awal. Dari gambar ini ada host to host all bank atau kita sebutnya DMZ ya, demilitarisasi zone, di mana semua service yang dari mitra itu akan mengarah kepada DMZ ini. Nah, dari DMZ nanti akan diarahkan kepada API management, di mana nanti API management akan ngerouting ke end service, baik itu service penjaminan, ada service inquiry, service transaksi, dan service sertifikat gitu ya. Semua ada dalam satu service ini. Selanjutnya, service design untuk model klaim. Nah, sama halnya dengan yang jaminan tadi, bahwa klaim ini juga sama, pertama dari DMZ menuju ke service bus atau API management, yang dimana nanti dari API management akan diteruskan ke end service ya. Selanjutnya, desain model subrogasi juga sama. Jadi mengembangkan alat proses subrogasi yang memulai dari penerimaan data melalui host-to-host all bank dan dilanjutkan ke service bus atau API management sebagai pusat pengolahan data dan permintaan API. Data kemudian diproses di tahap unsur subrogasi, lalu diperiksa melalui inquiry subrogasi untuk mengetahui statusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, subrogasi diklasifikasikan menjadi teridentifikasi jika data valid atau belum teridentifikasi jika data belum lengkap. Proses ini memastikan pengelolaan subrogasi dilakukan secara akurat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, ini adalah logical architecture. Jadi dalam logical architecture ini terdapat tiga service utama, yaitu service penjaminan, yang kedua service klaim, yang ketiga service subrogasi, di mana service penjaminan ini terdapat 4 service utama, yaitu penjaminan baru, penjaminan SPR, ada inquiry IJP, dan pembayaran IJP. Sementara untuk klaim service itu terdiri dari 3 service utama. Yang pertama ada pengajuan klaim, yang kedua dokumen klaim, yang ketiga inquiry klaim. Dan selanjutnya adalah service subrogasi, terdiri dari 2 service utama. Yang pertama angsuran subrogasi, yang kedua ada inquiry subrogasi. Nah, ini adalah logical architecture untuk asset utilization diagram. Jadi yang pertama
Yang paling bawah kiri ada web service host to host yang sudah dirancang tadi. Selanjutnya masuk ke dalam API management. Nanti dari API management dilanjutkan ke tiga service utama. Dari tiga service utama itu lanjut lagi ke application server. Dari application server kita bikin containerization atau Docker. Nah, di paling atas itu ada operating system. Selanjutnya ini adalah implementasi dan teknologi. Jadi gambar di samping ini adalah implementasi arsitektur layanan dalam penelitian mengacu pada SOA Reference Arsitektur yang terdiri dari lapisan-lapisan terpisah namun saling terintegrasi untuk mendukung layanan penjaminan, klaim, subrogasi, dan query JP. Nah, setiap layanan ini disusun dalam bentuk komponen modular yang reusable dan dapat dikomunikasikan melalui jalur yang standar dan terdokumentasi guna memastikan sistem yang fleksibel, scalable, dan siap dikembangkan secara enterprise. Nah, struktur arsitektur mencakup beberapa lapisan mulai dari customer layer sebagai antarmuka pengguna, integration layer yang menggunakan API gateway untuk konektivitas dan keamanan, hingga business process layer dan service layer yang menyusun dan membungkus proses bisnis ke dalam layanan spesifik seperti klaim, submission, dan SPR garanti. Nah, semua layanan didukung oleh komponen layer dan dijalankan di operational layer yang mengelola infrastruktur database dan web server. Nah, ini adalah arsitektur uh, high level yang dibuat dari hasil uh, perancangan, di mana yang pertama ada API customer. Jadi di sini ini adalah mitra perbankan. Ketika mengirim data penjaminan itu langsung kita masuk ke DMZ, Demilitarization Zone. Di sini sekaligus juga sebagai load balancer untuk apa namanya membagi traffic ya. Nah, dari DMZ ini akan diarahkan ke API management, di mana API management ini kita menggunakan dua service, yaitu apa namanya control pen dan data pen. Nah, dari sini itu nanti akan diteruskan ke dalam end service. Misalkan di sini ada service bank A dan juga service bank B. Nah, service bank A dan service bank B ini tadi untuk konsepnya itu menggunakan SOMF ya. Jadi SOMF itu di mana posisinya ada di desain service yang ada di service bank A dan service bank B gitu. Nah, dari sini langsung dia mengarah ke dalam database. Nah, dari API management ini juga bisa diarahkan ke third party service, misalkan untuk pengambilan data di Dukcapil atau misalkan ke OJK untuk Slick OJK, misalkan untuk SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah, ini juga bisa. Nah, selanjutnya dari API management ini juga ada monitoringnya gitu ya. Monitoring yang digunakan itu kita ada Elasticsearch atau Logstash. Di sini ada Kibana dan Grafana. Untuk penyimpanan data lognya kita nyimpan juga di dalam Postgre database. Nah, hasil dan evaluasi, jadi dari hasilnya kita mendesain ada 9 service yang digunakan untuk mitra perbankan. Yang tadinya itu service ini monolitik, jadi setiap perbankan itu memiliki satu sistem sendiri yang dimana sistem itu ada service-service ini gitu. Nah, sekarang perbedaannya apa? Jadi yang tadinya setiap bank memiliki satu service, nah sekarang kita standarisasi. Jadi ada 9 service yang nanti bisa di-reuse untuk perbankan yang memang sudah kerjasama dengan kita untuk melakukan penjaminan. Sehingga ketika ada perubahan, maintenance, atau apapun, ini tidak terlalu repot ya, karena kita cukup merubah satu service, maka semua mitra akan mendapatkan layanan yang sama, SLA yang sama. Nah, ini adalah contoh dari hasil pengujian menggunakan Postman.
Kita di sini tipe datanya tipe data JSON ya, di mana data ini nanti yang atas ini adalah request dan yang bawah adalah responnya. Nah, respon dari hasil ini adalah terkait dengan SLA yang kita berikan kepada mitra. Nah, dari hasil dan evaluasi ini kita ada pengujian sebelum menggunakan arsitektur yang baru dan yang sesudah. Di sini dapat kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga di sini bisa mempercepat proses SLA ketika kita memberikan respon kepada mitra-mitra perbankan yang sudah kerjasama. Nah, ini adalah dashboard yang kita buat menggunakan ALK Stack. Dari dashboard ini, di dashboard ini menampilkan log yang dikirim oleh perbankan ke dalam sistem, di mana kita bisa monitoring setiap data yang masuk. Misalkan ada kesalahan data atau apapun akan termonitor di sini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dasaran. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem berbasis SOA menggunakan pendekatan SOAP untuk memodernisasi layanan penjaminan di PT GZ. 9 layanan utama yang mencakup penjaminan, klaim, dan subrogasi berhasil dikemas dalam bentuk layanan modular yang dapat diintegrasikan dan dipantau secara terpisah. Implementasi RESTful API dan penggunaan ILK Stack terbukti meningkatkan efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas sistem. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan SOA berbasis SOAP mampu menjawab kebutuhan akan sistem yang lebih adaptif, transparan, dan scalable. Sarannya itu dianjurkan agar PT XYZ memperluas implementasi arsitektur ini ke seluruh domain layanan, tidak terbatas pada sistem kurs saja, tapi juga pada sistem yang lain. Nah, aspek keamanan layanan juga perlu diperkuat melalui mekanisme seperti token-based access, rate limiting, dan audit trail. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian dapat diarahkan pada eksplorasi arsitektur microservices. Nah, penerapan automatic testing dan integrasi service mesh seperti Istio guna meningkatkan kontrol, visibilitas, dan efisiensi layanan dalam skala yang lebih kompleks. Nah, sekian. Terima kasih atas presentasi tesis pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.